Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Nadia Begazi Hombing. Perkenalkan, nama saya Kenneth Jason Tantono. Saya Marta Putri Sinaga. Nama saya Ayu Pasur Sungkowo Sugianto. Di dalam kehidupan masyarakat Jawa, ada banyak sekali upacara atau ritual yang dilakukan selama hidupnya. Mulai dari manusia berada di dalam kandungan sampai seseorang itu meninggal. Salah satu upacara yang dilakukan adalah ruatan, yang bertujuan untuk mencari kebahagiaan, mencari keselamatan, dan mencari kesejahteraan, mulai dari kesejahteraan jasmani sampai dengan kesejahteraan rohani. Konsep yang mendasari adanya ruatan ini adalah mitos setelah kejadian antara dewa dengan manusia, yang akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Bathara Kala. Anak ini tumbuh menjadi seorang raksasa yang memakan anak manusia. Itulah mengapa pada akhirnya para dewa diutus untuk turun ke bumi dan menyelamatkan anak-anak manusia. Sehingga timbullah yang namanya upacara ruatan. Hingga saat ini, upacara ruatan masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Karena mereka percaya ketika mereka tidak melakukan upacara ini, anaknya akan dimakan oleh Bathara Kala. Unsur pertama yang harus ada adalah seorang anak yang akan diruat. Anak tersebut merupakan mereka yang diyakini akan menghadapi kesulitan di masa yang akan datang, atau orang Jawa biasa menyebutnya sebagai anak Sukerto. Ada juga seorang dalang yang merupakan tokoh penting sebagai penghubung dunia yang bersifat nyata dengan dunia yang bersifat supranatural. Dalang yang memimpin jalannya ritual itu haruslah ia yang merupakan dalang turunan. Artinya, keterampilan mendalang diperolehnya secara turun-temurun. Kemudian, ada pula peralatan yang penting digunakan dalam ruatan, antara lain dupa yang kegunaannya untuk berdoa. Kemudian ada 7 lembar kain putih yang melambangkan kesucian seseorang yang akan diruat. Terus ada juga cincin emas yang digunakan sebagai lambang kekuatan dan keagungan. Dalam ritual ini juga dibutuhkan beberapa ketentuan kain dan pakaian sebagai syarat. Pertama, baju yang dikenakan untuk peserta laki-laki memakai baju beskap hitam atau warna lain, tetapi yang dikenakan harus polos tanpa motif. Lalu belangkon juga disertakan. Dalam penyiraman, seorang laki-laki biasanya hanya mengenakan kain putih atau pakaian putih polos yang melambangkan kesucian. Sedangkan pada seorang wanita biasanya memakai kebaya dengan warna bebas. Warna dan corak yang bebas ini diartikan sebagai suatu keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Dalam upacara ini juga disiapkan kain jarik, biasanya kain batik dengan motif lereng. Mengapa kain bermotif lereng? Karena dipercayai melambangkan keagungan dan kewibawaan, sehingga orang mempercayai akan menolak segala kesialan dan malapetaka dengan kewibawaan yang dimiliki. Upacara adat ini juga bisa disebut selamatan. Pastinya sebagai orang Jawa kita tidak asing dengan kata selamatan. Jadi selamatan pada ruatan biasanya disertai dengan beberapa makanan sebagai syaratnya. Setiap makanan memiliki arti tersendiri dalam penyajiannya. Makanan atau sajian tersebut antara lain adalah bubur beras merah yang memiliki lambang sebagai asal-usul kehidupan manusia. Dan ada pula nasi tumpeng yang merupakan nasi dibentuk kerucut dengan lauk pauk seperti ikan asin, tempe, tahu, telur rebus, dan berbagai macam lainnya. Nasi tumpeng ini melambangkan bahwa segala permohonan yang disampaikan selalu ditujukan pada Allah yang Maha Kuasa. Itulah beberapa unsur dari upacara adat ruatan yang banyak dilakukan di tanah Jawa. Rangkaian prosesi ritual ruatan potong rambut gembel adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta ruatan memasuki tempat ritual. Yang kedua, pemimpin doa berdoa memohon perlindungan Allah. Yang ketiga adalah sungkeman. Prosesi ini bertujuan untuk meminta restu dan doa dari orang tua peserta ruatan. Pemimpin ritual berdoa sebelum melakukan siraman kepada peserta ruatan. Yang kelima adalah siraman. Prosesi ini secara simbolik melambangkan penyucian diri dari para peserta ruatan. Yang keenam adalah prosesi pemotongan rambut gembel, merupakan acara puncak dari acara ini. Setiap kali akan memotong rambut gembel, pemimpin ritual akan memasukkan cincin ke dalam rambut yang akan dipotong, begitu sampai seterusnya sehingga selesai.
Selanjutnya, rambut yang telah dipotong dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air dan kembang setama. Rambut yang telah dipotong dihanyutkan ke sungai sebagai tanda membuang segala petaka dalam diri para peserta ruatan. Lalu, peserta berganti pakaian dan memberikan permintaan sesuai dengan keinginan dari para peserta ruatan. Dan yang terakhir adalah makan bersama. Setelah semua acara selesai, sesaji akan diperebutkan masyarakat dan peserta ruatan. Masyarakat yang memperebutkan makanan tersebut percaya saat kita mendapatkan makanan tersebut, maka kita akan memperoleh berkah panjang umur dan banyak rezeki. Apakah tradisi ruatan ini masih perlu dipelihara atau dilaksanakan oleh orang percaya? Sudah jelas sekali bahwa diadakannya tradisi ruatan ini adalah untuk menjauhkan atau membuat kita terhindar dari segala mara bahaya dan nasib buruk. Hal ini memberikan arti bahwa tradisi ini merupakan suatu patokan keselamatan bagi setiap orang yang mempercayai mukjizat daripada tradisi ini. Firman Tuhan pada 1 Timotius 4 ayat 7 memberikan kepada kita pandangan bahwa kita jangan mempercayai tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, melainkan giatlah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian, sudah banyak sekali firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 17 yang mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan pada kita. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi menjalankan dan melakukan tradisi dunia untuk meminta sebuah keselamatan. Karena Tuhan Allah kita merupakan keselamatan itu sendiri. Ingatlah bahwa keselamatan yang ada pada kita bukan sekedar keselamatan atas nasib buruk dan malapetaka. Bahkan kita memiliki jaminan keselamatan yang kekal, yaitu surga. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami berkati. Terima kasih.